Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bertemu di bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah puasa. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bagaimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga melalui pintu yang disediakan bagi orang-orang yang suka berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Baik anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah tentang akhlak kepada kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa sangat besar kepada kita, ya. Dialah yang melahirkan, membesarkan, dan merawat kita dari kecil sampai sekarang. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana di dalam surah Luqman ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Jadi begitu pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua sehingga Allah memerintahkannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Ada suatu riwayat ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang aku harus berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu kepada siapa lagi wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu pun kemudian bertanya lagi, "Lalu kepada siapa?" "Ibumu." "Dan kepada siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ayahmu." Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa betapa pentingnya seorang ibu bagi kita, sampai-sampai Rasulullah menyebutkannya 3 kali. Kita harus berbakti kepada ibu, kemudian baru ayah, ya. Karena kenapa derajat ibu lebih tinggi? Karena dialah yang mengandung kita dalam keadaan lemah, seperti yang ibu guru sebutkan dalam ayat tersebut. Ibulah yang mengandung kita dalam keadaan lemah, yang semakin lama bertambah lemah sampai kemudian melahirkan kita dalam keadaan susah payah, kemudian menyusui kita sampai umur 2 tahun, merawat kita ketika sakit. Ya, coba ananda sekalian ingat-ingat, siapakah yang terbangun tengah malam untuk menjaga kita? Siapakah yang membuatkan susu? Siapa yang paling panik ketika kita sakit? Pasti ibu kita, ya. Tapi tidak terlepas pula ada ayah di belakang ibu yang sangat menyayangi kita, yang selalu memenuhi kebutuhan kita dengan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kita, ya. Makanya Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terus bagaimana kita bersyukur? Seperti perintah Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bagaimana cara bersyukur kita kepada kedua orang tua kita? Ya, ada beberapa cara kita mensyukuri orang tua kita, yaitu dengan berakhlak kepada mereka. Di antara akhlak tersebut, yaitu yang pertama, senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat kedua orang tua kita.
ya. Ada seorang yang dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan sahabat rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Tahukah kalian siapa itu? Ya, dialah seorang ayah yang bernama Luqmanul Hakim, yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Apa keistimewaan daripada Luqman ini? Ya, bahwa dia senantiasa memberi nasihat kepada anaknya, ya, bagaimana memperlakukan orang tua, ya, seperti yang ibu guru baca tadi, wa wasaina insana, itu terdapat di dalam surah Al-Luqman ayat 14, ya. Luqman ini adalah sosok orang tua yang sangat memperhatikan dan sering memberikan nasihat kepada anaknya, terutama tentang bagaimana seorang anak beradab kepada kedua orang tuanya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh orang tua kita selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, ya. Dalam Al-Quran disebutkan ada seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Siapa dia? Ya, dia adalah Nabi Ismail. Sampai-sampai ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, ya, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, aku telah melihat di dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayah, jika itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Ya, ini. Jadi apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita, selama perintah itu baik dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka wajib kita kerjakan, ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah akhlak kita kepada kedua orang tua adalah berbicara dengan suara yang rendah atau yang lembut kepada kedua orang tua. Tidak boleh kita berbicara dengan suara yang lebih tinggi daripada kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali seorang anak berbicara dengan nada tinggi kepada orang tuanya dan bahkan sampai membentaknya, nauzubillah misalnya, karena perbuatan ini sangat tercela, ya, dan bisa kita dikategorikan sebagai anak yang durhaka. Kemudian yang keempat adalah berkata lemah lembut, ya, dan ketika mereka sudah berusia senja, jangan pernah mengucapkan kata kepada kedua orang tua kita. Jangankan membentak, berkata saja itu kita dilarang, ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, ya. Jadi senantiasa kita menjaga kata-kata kita, berkata lembut, berkata yang sopan kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka dengan kata-kata yang kasar kepada mereka berdua. Kemudian yang selanjutnya adalah memenuhi panggilan mereka.
menyahut panggilan mereka. Ketika kedua orang tua kita atau ibu kita, ayah kita memanggil kita, maka segeralah jawab. Ini sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, jika seorang anak walaupun dalam keadaan sholat sunnah, kemudian ibunya atau orang tuanya memanggilnya, maka dia boleh membatalkan sholatnya. Saking pentingnya memenuhi panggilan ini. Ada satu kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang anak yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah seorang anak yang sangat taat kepada Allah, dia senantiasa beribadah kepada Allah, dan dia mencintai ibunya. Tapi ketika dia sudah berkeluarga, dia sudah mulai melupakan ibunya. Dia sudah sangat jarang menemui ibunya, sampai hal ini membuat ibunya sakit hati, ya. Dan ketika suatu hari ibunya sangat rindu kepada Alqamah, dia pun mendatangi Alqamah ke rumahnya. Dan saat itu ibunya memanggil Alqamah, Alqamah, Alqamah. Tapi saat itu Alqamah sedang melaksanakan sholat sunnah. Alqamah mendengar panggilan ibunya, tetapi dia tidak menyahutnya. Dia tetap melanjutkan sholatnya. Sampai dipanggil berulang kali oleh ibunya, Alqamah tetap tidak menyahut. Sampai ibunya pun pulang dengan rasa kecewa, ya. Dan apa yang terjadi pada akhir hidup Alqamah, ketika dia mengalami sakaratul maut, dia mengalami sakaratul maut yang sangat hebat, sampai-sampai nyawanya tidak bisa lepas dari badannya. Sampai sahabat-sahabat Rasulullah heran, kenapa seorang yang sangat ahli beribadah mengalami sakaratul maut yang berat seperti itu. Kemudian mereka menuntun Alqamah, tetap saja nyawa Alqamah ini tidak bisa lepas dari tubuhnya. Kemudian para sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Alqamah sedang sakaratul maut, tetapi alangkah berat yang dia rasakan. Kemudian Rasulullah datang menjenguk Alqamah, kemudian bertanya, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Kata sahabat-sahabat, betul wahai Rasulullah, Alqamah masih memiliki seorang ibu. Kata Rasulullah, pergilah kalian menemui ibunya. Datanglah sahabat menemui ibu Alqamah, kemudian menyampaikan, wahai ibu, anakmu Alqamah sedang sakit parah dan sepertinya dia akan meninggal, tetapi sangat berat. Wahai ibu, datanglah menjenguknya. Kemudian kata ibunya, saya tidak mau, ya, Alqamah telah menyakiti hatiku. Kemudian pulanglah sahabat ini menghadap Rasulullah, menyampaikan, wahai Rasulullah, ibunya tidak mau menemui Alqamah. Kemudian kata Rasulullah, datanglah kembali kepada ibunya, katakan kepadanya, jika Alqamah memiliki salah, tolong wahai ibu maafkan dosanya. Kemudian datanglah utusan ini kembali kepada ibunda Alqamah, wahai ibu, begitu berat Alqamah dalam menghadapi sakaratul mautnya, tolong ampuni dia, maafkan segala kesalahannya. Kata ibunya, dia sudah terlalu menyakiti hatiku, aku tidak akan memaafkannya. Kembalilah para utusan ini kepada Rasulullah dan menyampaikan apa yang dikatakan ibunya. Kata Rasulullah, Alqamah tidak akan meninggal dunia jika tidak diampunkan oleh ibunya, tidak diampuni dosanya, tidak dimaafkan dosanya. Kembalilah kepada ibunya dan katakan, kalau ibu tidak memaafkan anakmu, maka Rasulullah akan membakar Alqamah supaya nyawanya bisa lepas dari tubuhnya. Maka kembalilah utusan ini menemui ibu Alqamah dan menyampaikan pesan Rasulullah. Wahai ibu, kata Rasulullah, jika engkau tidak memaafkan Alqamah, maka Rasulullah akan membakar Alqamah agar nyawanya bisa lepas. Mendengar hal ini,
Hati ibu ini luluh, hati siapa yang tidak luluh? Orang tua bagaimanapun bencinya kepada anaknya, bagaimanapun besar kesalahan anaknya, maka dia tidak tega mendengarkan anaknya akan dibakar. Kemudian dia datang sambil menangis, wahai Rasulullah, aku memaafkan anakku. Dan seketika itu lepaslah nyawa Alqamah dengan tenang. Ya, dari kisah ini menunjukkan bahwa betapapun hebat ibadah seorang anak, tetapi kalau dia menyakiti hati orang tuanya, maka Allah akan menghukum dia. Allah akan menyulitkan hidupnya, termasuk seperti yang dirasakan oleh Alqamah. Karena kenapa? Karena ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Jika orang tua tidak ridho kepada kita, maka Allah pun tidak ridho kepada kita. Jadi wahai anak-anakku, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Karena carilah ridhonya, karena kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat ketika kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, yang sangat penting adalah selalu mendoakan mereka di setiap selesai kita melaksanakan sholat. Di sepertiga malam terakhir, doakanlah kedua orang tua kita sebagai balas jasa kita. Walaupun itu tidak mampu membalas jasa kita, tetapi itu sangat dianjurkan oleh Allah. Dalam surah Al-Isra lanjut tadi ayat 24 yang berbunyi wahfiz lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang diperintahkan oleh kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Sehabis kita sholat, bacalah doa kepada kedua orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Itulah beberapa akhlak kita kepada kedua orang tua kita, karena ketika orang tua itu sudah meninggal, maka tidak ada yang lebih diharapkan dari anaknya adalah doa-doa dari anak-anaknya yang soleh dan solehah. Karena hanya itu yang mampu memberikan pahala bagi mereka. Karena ketika seorang sudah meninggal, maka terputuslah kesempatannya untuk beramal, kecuali 3 hal. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh dan soleha. Jadi anak-anakku, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah berkata kasar kepada mereka. Jangan pernah berkata yang membentak mereka. Ketika mereka memanggil kita, penuhilah, sahutlah panggilan mereka, dan kerjakan apa yang mereka perintahkan. Mudah-mudahan Allah memberi kita keberkahan dalam dunia dan akhirat kita, karena sangat besar pengaruh kedua orang tua kita terhadap hidup kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak-anakku sekalian, terutama buat ibu guru sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, mendoakan mereka sehingga Allah pun meridai hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.